Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tambahan sedikit terkait dengan pembahasan kita, diskusi kita kali ini terkait dengan sholat berjamaah. Ya, jadi harap disimak. Kemudian ada beberapa catatan penting yang akan saya tambahkan di sini. Yang pertama adalah tentang hukum sholat berjamaah. Ya, tadi sudah diterangkan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Tetapi sebenarnya ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat di kalangan ulama terkait dengan hukum sholat berjamaah ini. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah fardhu ain, wajib ain ya. Hanya sedikit di kalangan ulama yang berpendapat ini adalah fardhu ain. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa ini adalah fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah berarti jika sebagian orang melakukan itu maka kewajibannya gugur. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah jumhur ulama atau sebagian besar dari ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah. Nah, yang termasuk dalam jumhur ulama ini adalah Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Karena kita orang Indonesia sebagian besar menganut paham ini, menganut mazhab ini, maka kemudian kita tahu bahwa sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah, tadi sudah ada banyak ya keutamaannya, fadilahnya salah satunya adalah pahalanya berkali lipat itu ya. Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Bisab'in wa isyrina darajah. Jadi derajatnya itu 27 derajat daripada sholat sendiri. Ya. Jadi kalau kita melakukan sholat jamaah itu pahalanya berkali-kali lipat, begitu kira-kira. Tetapi kemudian harus digarisbawahi ya. Harus digarisbawahi bahwa tidak semua sholat itu disunahkan berjamaah. Tidak semua sholat disunahkan berjamaah. Di pertemuan kemarin sudah saya singgung sedikit ya terkait dengan sholat sunnah. Sholat sunnah yang memang tidak ada ketentuannya untuk dilakukan berjamaah, seperti misalnya sholat gerhana atau sholat istisqa, minta hujan, itu kan memang ketentuannya kan memang dilakukan bersama-sama atau berjamaah. Nah, selain itu misalnya sholat sunnah yang lain, misalnya sholat qiyamul lail, tahajud, witir, ataupun sholat duha itu ya, itu sholat-sholat tersebut tidak disunahkan berjamaah ya. Sebagian besar ulama mengatakan itu tidak disunahkan berjamaah, tidak disunahkan berjamaah. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Qala Rasulullah SAW, fa inna afdolas sholatul mar'i fi baitihi illa al maktubah. Inna afdolas sholah, sesungguhnya sebaik-baik sholat itu adalah sholatul mar'i fi baitihi, sholatnya seseorang di rumahnya, illa al maktubah, kecuali al maktubah. Al maktubah itu sholat fardu yang 5 waktu gitu ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kecuali itu. Jadi yang menjadi hukum sunnah muakkad itu adalah sholat jamaah, sholat fardu. Jadi sholat fardu itu sunnahnya adalah dilakukan berjamaah. Lantas kenapa kok kemudian sholat fardu itu sunnahnya berjamaah, tetapi sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat witir itu tidak disunahkan? Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi misalnya zakat wajib. Zakat wajib itu kan diumumkan ya. Kalau kita berzakat, zakat fitrah atau misalnya itu kan zakat wajib itu diumumkan. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kita sudah menunaikan kewajiban. Nah, ini juga sama seperti sholat fardu. Supaya orang tahu bahwa kita ini orang Islam dan kita sudah menunaikan kewajiban. Jadi sifatnya adalah syiar ya. Mungkin lebih kepada syiar agama, dakwah Islam ya, begitu. Nah, tetapi kenapa kemudian ada sholat yang sholat sunnah itu tidak disunahkan berjamaah?
Ini sama seperti halnya sedekah ya. Sedekah itu kan disirin dengan rahasia. Nah, sama juga ketika kita melakukan sholat sunnah, misalnya sholat tahajud, sholat witir, qiyamul lail begitu ya. Nah, itu tidak disunahkan berjamaah karena memang manusia itu punya potensi sum'ah, pamer, riya itu ada ya. Nah, makanya kemudian ada ibadah-ibadah yang didesain sedemikian rupa untuk tidak dilakukan secara terang-terangan. Kalau sholat sunnah tadi dilakukannya sendirian saja di rumah. Afdolus sholah itu afdolus sholah kata Nabi. Bahkan Nabi berkata bahwa di rumah itu di mananya? Fi khaibaitiha, di ruang terdalam di rumahnya. Jadi kalau bisa itu sembunyi, kalau bisa itu jangan sampai ketahuan orang, begitu ya. Jadi perlu digarisbawahi, tidak semua sholat disunahkan berjamaah, kecuali mungkin untuk kepentingan pendidikan. Misalnya ya, kalau di sekolah-sekolah itu kan sering dijumpai ada kegiatan sholat duha berjamaah gitu ya. Itu saya sering menemui itu di sekolah-sekolah seperti SD itu ya, SMP gitu. Apalagi yang berbasis agama Islam, itu mereka melakukan kegiatan sholat berjamaah. Di situ mungkin lebih kepada pendidikan, alasan pendidikan dan pembelajaran untuk pembiasaan dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa ya dilakukan, tetapi harus dipahami bahwa mungkin guru-gurunya juga harus memberikan pemahaman kepada murid-muridnya bahwa sholat ini loh, sholat duha ini tidak wajib dilakukan bersama-sama, bisa dilakukan sendirian di rumah atau bisa dilakukan sendiri di tempat yang lain begitu, tidak harus bersama-sama pada saat kegiatan itu. Jadi penting untuk dipahamkan. Karena apa? Karena ditakutkan nanti kemudian mewajibkan sholat duha ini wajib. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang harus berhati-hati dalam konstitusi ilmu fikih itu adalah ijabu malam yajib, jangan sampai mewajibkan apa yang tidak wajib. Begitu terkait dengan hukum sholat berjamaah. Kemudian yang terkait dengan makmum masbuk ya. Di sini saya akan bercerita sedikit. Dulu jadi ada suatu riwayat, ini riwayatnya panjang sekali, mungkin akan saya singkat saja. Dahulu itu ya, ketika ada makmum masbuk terlambat ya, dalam artian dia ini terlambat sholat, mengikuti sholat. Jadi imam itu sudah melakukan rakaat pertama, dia baru datang misalnya. Itu bagaimana cara dia sholat? Kalau kita sekarang ini kan kita sholat dulu mengikuti imam, kemudian ketika imam sudah salam kita tambah kekurangan rakaatnya. Begitu kan yang sudah kita lakukan. Tapi tahukah teman-teman bahwa ketika zaman Nabi tidak seperti itu caranya. Tidak seperti itu caranya. Caranya bagaimana? Caranya maksudnya makmum yang datang terlambat ini bertanya kepada imam dengan isyarat tentunya ya. Dengan isyarat ini sudah berapa rakaat? Sholat ini sudah berapa rakaat? Kemudian imam menjawab dengan isyarat juga. Misalnya, ini sudah 1 rakaat, ini rakaat kedua misalnya. Nah, apa yang dilakukan makmum? Dia kemudian langsung sholat sendiri, kemudian ngikutin imam. Jadi sholat sendiri dulu sampai 1 rakaat, baru kemudian ngikuti imam. Jadi gimana ya? Nyalip imam. Jadi kayak kalau teman-teman lihat anak kecil sholat di masjid, kan sholat buru-buru sambil nyalip imam. Nah, seperti itu. Dulu seperti itu caranya. Jadi cepet-cepetan ya sampai bisa nyalip imam, kemudian nanti baru kalau udah sama rakaatnya baru berjamaah sama-sama mengikuti imam lagi begitu. Dan ini berlangsung beberapa lama. Sampai suatu ketika itu sudah jadi kebiasaan ya, seperti itu ya, ketika memang kita terlambat sholat berjamaah, seperti itu yang dilakukan, tidak melakukan seperti yang kita lakukan ini. Jadi seperti itu. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini terkenal dengan afqahus sahabah,
Afqoh itu maksudnya yang paling paham tentang agama begitu ya kira-kira. Nah, Mu'adz ini membuat model baru ceritanya. Membuat model baru. Jadi ketika dia makmum masbuk, dia terlambat, imam itu sudah waktu itu Rasul sudah maksudnya udah rakaat kedua atau ketiga, intinya dia terlambat. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sama seperti yang kita praktekkan sekarang ini. Jadi dia mengikuti imam dulu, kemudian ketika imam sudah selesai salam, dia tambah kekurangan rakaatnya. Wah, itu dilihat sahabat gempar ya. Kenapa seperti itu? Kalau cara sekarang itu mungkin ini bid'ah, ini model baru ini. Kenapa seperti itu? Apa landasannya begini dan begitu ya. Jadi dikritik oleh para sahabat. Ribut, akhirnya sampai ke telinga Rasul. Kemudian Rasul datang dan bertanya, ada apa gitu kan? Ada apa? Kemudian berceritalah sahabat, begini Rasul, ini Mu'adz, ini ceritanya intinya terlambat, tapi dia cara mengerjakan sholatnya seperti ini, berbeda dengan kebiasaan kita pada umumnya, begitu kira-kira ya curhatan para sahabat itu. Dan ternyata apa jawaban Rasul? Sangat mengejutkan nih, surprisingly ya. Jadi sangat mengejutkan, ternyata Rasul mengatakan ya itu yang benar. Jadi memang itu seharusnya seperti itu. Jadi innahu qad sanalakum Mu'adz fahakada fasna'u. Jadi lakukanlah seperti apa yang dilakukan Mu'adz. Wah, jadi kemudian cara itu sampai ke kita sampai sekarang ya. Jadi ada riwayatnya, ada kisahnya di balik itu imam masbuk. Jadi diikuti dulu imamnya sampai nanti imamnya salam, baru kemudian ditambah sendiri rokaatnya. Jadi tidak kemudian dengan cara pertama itu kan nyalip imam ya, sama-sama salam. Tapi kalau yang kedua kita ikuti dulu sampai salam, kemudian berdiri dan menambah kekurangan rokaatnya. Wah, di sini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ternyata Rasul itu sosok yang sangat kalau sekarang itu open minded ya. Jadi tidak kaku, tidak saklek harus begini dan begitu. Jadi dia menerima pendapat dari sahabat. Masya Allah ya. Jadi Rasul itu ternyata orangnya open minded dan sangat akomodatif sekali dalam menyikapi permasalahan umat, begitu. Oke, nah itu juga jadi salah satu fadilahnya sholat jamaah. Bahkan orang awam pun, orang yang kenal Islam hanya awam saja, atau mungkin bahasa lainnya Islam KTP saja, tahu loh caranya menjadi makmum masbuk. Karena apa? Karena melihat orang sholat ketika sholat berjamaah. Itu salah satu fadilahnya ya. Bahkan orang awam pun tahu caranya, cara ketika dia masbuk itu dia tahu. Karena apa? Karena sering dilihat orang ketika sholat berjamaah, sering melihat orang melakukan itu begitu. Nah, ini juga salah satu fadilahnya sholat berjamaah untuk syiar ya, untuk dakwah Islam. Oke, kemudian tentang imam ya. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau imam selesai sholat itu ada yang bilang menghadap timur atau menghadap jemaah. Ada juga yang mengatakan menghadap ke utara. Selesai sholat ya, menghadap utara. Nah, ini filosofinya sebenarnya seperti ini. Jadi di teks-teks hadis yang sahih, Nabi itu pernah melakukan setelah salam, Assalamualaikum, itu Nabi langsung akdala alaina biwajhin, bertatap muka dengan jemaahnya. Itu berarti Nabi menghadap ke timur ya, Nah, tetapi ini tidak dilakukan secara konsisten. Bimakna ini adalah ahyanan, kadang dilakukan, kadang tidak.
Nah, ini filosofinya seperti ini teman-teman. Nabi itu pada masa itu, Nabi itu adalah idola ya, idola semua orang ya. Jadi sangat banyak sekali yang ingin sholat diimami beliau dan itu dari mana-mana saja ya. Jaraknya ada yang dari jauh sampai misalnya 80 kilo, sampai pokoknya jauh-jauh datang hanya untuk sholat diimami beliau. Nah, bayangkan saja kalau misalnya sudah jauh-jauh datang, jemaahnya masih duduk, Nabi masih duduk kiblat, ternyata Nabi sudah selesai, padahal dikiranya Nabi belum selesai. Jadi untuk mengatasi itu kemudian Nabi memaklumatkan diri bahwa ini loh sholatnya sudah selesai dengan menghadap ke timur. Memaklumatkan diri ya, jadi supaya orang-orang yang baru datang untuk sholat itu tahu bahwa sholat ini sudah selesai, begitu ya. Jadi filosofinya di situ. Maka kemudian kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu ya fleksibel saja. Ada yang kemudian habis sholat selesai salam, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke timur, bertatapan dengan jemaah. Pada intinya adalah ilatnya itu adalah memberitahu, memaklumatkan bahwa sholat ini sudah selesai. Caranya boleh apa saja, misalnya menghadap ke timur, menghadap ke utara, atau misalnya dengan wiridan yang keras, astagfirullah, ilah, itu kan menandakan bahwa sholatnya sudah selesai. Supaya apa? Banyak sekali caranya. Supaya apa? Supaya yang mengatakan bahwa menghadap timur itu tidak fanatik, kemudian yang mengatakan bahwa menghadap utara itu tidak fanatik. Jadi tidak fanatik terhadap suatu pendapat, begitu ya. Oke. Jadi filosofinya di situ. Bayangkan aja kalau misalnya kita saja ya, misalnya imamnya masih menghadap kiblat, dikiranya masih sholat, padahal itu sudah berdoa, sudah wiridan. Kalau misalnya imamnya hanya duduk saja kemudian hanya menghadap kiblat, kan ditakutkan seperti itu. Makanya kemudian ada yang mengatakan imam itu kalau selesai sholat harus menghadap ke timur, atau ada juga yang berpendapat di utara. Padahal sebenarnya itu fleksibel saja. Intinya adalah ilatnya atau sebabnya itu adalah untuk memaklumatkan diri bahwa sholat ini sudah selesai, begitu. Caranya terserah, bisa dengan menghadap ke timur, menghadap ke utara, atau dengan wiridan yang keras supaya tahu bahwa sholat itu sudah selesai, begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sholat jamaah ya, catatan dari saya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas ke teman-teman terkait dengan sholat berjamaah. Dan semoga saja bermanfaat untuk kedepannya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.